Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang telah kita ketahui, pemahaman yang telah kita pahami, dijadikan ilmu nafi', pemahaman yang benar, sehingga membawa manfaat, maslahah, barokah bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Bacaan Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada guru kita, juga muallif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, yang berharap kemudian hadiah Fatihah ini juga disampaikan kepada ahli silsilah dari guru kita hingga junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinik wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa akhsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Wa dzalika li haqiqatin amiyat anhal basair. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu telah dijelaskan bahwa keputusan Allah yang menetapkan sholat 5 waktu bagi umat Nabi Muhammad, yang sebelumnya 50 menjadi 5, ini tidak ada perubahan. Ini juga berarti
firman Allah itu tidak mengalami perubahan. Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Itu semua karena Allah adalah pemilik mutlak di kerajaannya. Allah pelaksana kehendaknya. Jadi seluruh alam semesta ini milik Allah. Yang mengatur, yang menjalankan, semuanya Allah. Berada dalam kendali Allah. Dari situlah kemudian tidak bisa dikatakan Allah itu berlaku zalim. Kemudian di teks yang akan kita kaji ini, wa dzalika li haqiqatin amiyat anhal basair walam ta'sur alaihal afkaru walad dhamair illa biwahbin ilahiyyin wajudin rahmaniyyin liman tanallahu bihi min ibadih wa sabaqa lahu dzalika fi hadrati isyadih fa'alima hina a'lama annal uluhiyata a'tat hadzat taqsim wa annaha min taqa'iqil qadim. Wa dzalika, ini yang sudah lewat, yaitu seluruh keputusan Allah meskipun secara tampak lahiriah ini bertentangan, namun di keputusan Allah itu mengandung hakikat yang agung yang tidak mampu ditangkap oleh kebanyakan pandangan batin. Kalau basirohnya belum nafidzah, belum mampu menangkap hakikat dibalik setiap ketetapan dan keputusan Allah. Jadi wa dzalika li haqiqatin amiyat anhal basairu. Itu semua adalah sebuah hakikat yang tersembunyi dari pandangan mata batin. Jadi keputusan Allah yang sudah disampaikan tadi, yang tidak mengalami perubahan, adalah karena li haqiqatin, karena sebuah hakikat yang besar, yang mata hati telah buta darinya, yang tidak mampu memahami hakikat yang sebenarnya. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa ketetapan Allah, qada qadar itu adalah hakikat yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Sudah ditentukan begini, ya begini. Nah, kita diperintahkan untuk mengambil hikmah dari setiap qada dan qadar yang telah diputuskan oleh Allah. Yang seringkali akal kita tidak mampu menjangkau itu semua. Akal kita tidak mampu untuk bisa memahami dengan sebenarnya hakikat dibalik setiap ketetapan dan keputusan Allah. Oleh karena itu, segala ketetapan Allah, ini yang sudah ditetapkan sejak jauh di zaman azali, 50.000 tahun sebelum alam semesta raya ini diciptakan. Ini adalah bagian dari rahasia-rahasia ilahi yang telah tersusun rapi. Maka tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa melihat kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah. Hakikat itu adalah tingkat terdalam dari realitas ilahi.
Hakikat itu tidak bisa ditangkap dengan indera lahir. Bahkan basiro yang biasa itu juga tidak mampu untuk melihat hakikat itu. Basiro itu begini, sampean setelah baiat, setelah talqin zikir, kemudian dalam kondisi berzikir muncullah sampean menangis karena perasaan salah dan dosa. Sampean sudah mulai memandang dunia ini dengan sepele. Tidak lagi dalam hidup itu mengutamakan duniawi. Melihat duniawi adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang lebur, sesuatu yang hilang, rusak. Nah, kesadaran itu kemudian sampean bisa menangis saat beristighfar, saat berzikir. Itu tanda basiroh kita mulai melek, ya, mulai terbuka. Nah, basiroh yang kelas seperti itu yang baru muncul itu belum mampu menangkap rahasia-rahasia ilahi di balik setiap ketetapan dan keputusan Allah. Kata hakikat kita semua kenal, ini dari istilah bahasa Arab, yaitu tingkat terdalam atau lapisan paling dalam dari realitas ilahi tadi, dari kenyataan yang berkaitan langsung dengan realitas ilahi. Jadi namanya hakikat itu tidak kelihatan di luar, adanya di dalam. Dan lapisan yang paling dalam. Kenyataan yang itu berkaitan langsung dengan hakikat Allah. Berkaitan langsung dengan Allah. Ya. Kita tahu ada istilah dalam tasawuf itu, ada istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu level lahiriah. Jadi hukum-hukum agama yang bersifat lahiriah. Kemudian tarekat itu jalan spiritual. Praktek-praktek batiniah. Makanya bertarekat itu adalah lebih mengutamakan sisi batiniah. Dalam pelaksanaannya menyertakan seluruh organ tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sedang hakikat adalah pemahaman sejati tentang esensi segala sesuatu. Pemahaman yang benar tentang esensi. Maka hakikat itu bukan pengetahuan intelektual. Secerdas apapun seseorang tidak akan mampu untuk memahami hakikat. Hakikat itu tidak bisa didapatkan dari informasi melalui baca buku, informasi melalui melihat di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Karena hakikat itu penyingkapan batin. Kasyaf itu. Dari realitas spiritual yang diberikan oleh Allah ke dalam hati yang telah suci dan bersih dari hawa nafsu, dari berbagai penyakit-penyakit batin. Maka untuk mendapatkan hakikat dari segala sesuatu, yang harus kita lakukan adalah terus-menerus berupaya membersihkan hati, membeningkan hati, mensofakan kolbu. Ini yang pertama. Dari apa dibersihkannya? Dari berbagai kotoran dan najis. Jadi, najis-najis yang bersifat batiniah. Dari sinilah bertarekat itu
Yang paling utama adalah tazkiyatun nafas. Tathhirul qalb. Tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa dari keruh, kotor, lusuh dan lain sebagainya. Wa tathhirul qalb, mensucikan hati dari berbagai najis dan kotoran. Jadi hakikat adalah cahaya ilahi yang masuk ke dalam hati yang telah dibersihkan. Sehingga hati yang telah bersih, hati yang telah suci, ini bisa menyaksikan kebenaran dengan yakin. Jadi ketika kondisi hati seseorang itu telah bersih, telah suci, maka ia bisa menyaksikan kebenaran dengan yakin, ala basiratin. Bukan melihat kebenaran atau memahami kebenaran dari logika akalnya. Oleh karena itu, hanya mereka-mereka yang hatinya telah bersih, hanya mereka yang hatinya telah disucikan, yang bisa menerima dan menangkap hakikat ilahiyah. Ini kita beri contoh. Orang yang berakal sehat, taruhlah seorang yang berjenjang pendidikan akademis tertinggi, seorang doktor, bahkan seorang profesor. Ia tahu bahwa Allah itu maha adil. Tapi taunya Allah maha adil itu karena ia mempelajari melalui firman-firman Allah, melalui ayat-ayat suci Al-Quran, melalui sabda-sabda Nabi, melalui kaul-kaul ulama, kaul-kaul sufi dan lain sebagainya. Ia taunya bahwa Allah itu maha adil karena membaca. Atau karena kecerdasan akalnya, seorang profesor, ia bisa memahami bahwa Allah itu maha adil karena argumen logikanya, kecerdasan akal pikirannya. Ini kalau orang umum, orang yang berakal sehat. Sementara orang yang sudah mencapai hakikat, ia memahami bahwa Allah itu maha adil. Karena ia merasakan langsung keadilan Allah. Hatinya, zauknya, cita rasa di dalam hatinya merasakan langsung betapa Allah itu maha adil. Bukan dari membaca, bukan dari belajar, bukan dari cerdasnya akal pikirannya. Ini kemudian ketika dia merasakan langsung keadilan Allah itu, sekaligus juga merasakan betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah, ini di dalam dirinya. Kondisi merasakan seperti itu seringkali ketika yang bersangkutan mengalami musibah bala. Ketika yang bersangkutan mendapatkan ujian dan cobaan yang ya secara umum setiap orang akan mengeluh. Tapi karena ia telah memahami hakikat, ia telah mencapai hakikat, ia justru melihat betapa maha adilnya Allah, betapa maha rahman rahimnya Allah, betapa maha kasih dan sayangnya Allah, di balik apa yang secara lahiriah ia alami, yaitu musibah bala. Jadi yang bisa melihat hakikat di balik segala sesuatu itu mata hati, basirah. Basirah ini bukan sekedar tahu. Ia merasakan dan menyaksikan.
sifat, asma Allah, af'al Allah. Itulah musyahadah. Oleh karena itu, pada tingkat hakikat, ya, seorang salik atau seorang sufi, ia senantiasa melihat bahwa di balik segala gerakan, di balik setiap gerakan dan diamnya, di balik setiap peristiwa dan kejadian, di balik setiap keberadaan, ada kehendak Allah yang mengatur. Di apa-apanya kita, di gerak kita, di ucap kita, di berpikir kita, di diam kita, dan seterusnya. Ini seorang sufi yang sudah mencapai tingkat hakikat, melihat itu semua ada kehendak Allah yang mengatur. Jadi melihatnya kepada kudrat dan iradah Allah. Maka semua fenomena alam ini hanyalah bayangan dari realitas Allah. Semua yang tampak ini adalah ya fata morgana, bayangan, tidak ada. Yang benar-benar ada, yang benar-benar nyata hanyalah Allah Al-Haq. Itulah kenapa kaum sufi memakai ya Allah itu dikenal dengan tidak hanya nama Allah, dikenal juga dengan nama Ar-Rahman, dikenal juga dengan nama Al-Haq. Nah, kata Al-Haq inilah yang biasa dipakai oleh para sufi. Artinya, mereka meyakini, mereka telah melihat sendiri, mereka telah menyaksikan bahwa yang benar-benar nyata adalah Allah Al-Haq. Ini kita ambil contoh. Orang umum, orang awam melihat misalkan sebuah pohon. Ia hanya melihat fisik dari pohon tersebut. Sudah ada pohon kelapa, ya sudah, pohon kelapa seperti itu. Tapi orang yang telah mencapai hakikat, ia justru melihat tajalli Allah di balik pohon kelapa tersebut. Bisa tajalli asma, bisa tajalli sifat. Ia melihat bahwa adanya pohon itu karena adanya Allah. Bergeraknya pohon kelapa tadi, misalkan karena ditiup angin, itu bergeraknya karena Allah yang menggerakkan. Dia bukan bergerak sendiri. Nah, dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa seluruh makhluk itu hanyalah bayangan. Hakikatnya adalah pancaran dari kehendak Allah, pancaran dari asma dan sifat-sifat Allah. Nah, di teks ini, yaitu Amiyat Anhal Basoir. Kenapa kok banyak orang tidak bisa melihat hakikat? Ya karena hatinya masih tertutup, hatinya masih terhijab. Apa saja hijab duniawi. Hatinya masih tertutup dengan materi kebendaan. Hijab hawa nafsu. Nafsunya masih lebih mendominasi daripada hatinya. Karena jika
nafsu itu kita perturutkan, nafsu kita itu akan semakin membesar dan hati kita akan mengecil. Ketika hati mengecil, bagaimana ia bisa melihat hakikat? Ketika hatinya sakit, bagaimana ia bisa melihat hakikat? Dan yang paling besar, yang menutupi hati adalah ego kita, keakuan kita. Dari sinilah ya, guru kita menyimpulkan bahwa yang menjerumuskan kita, yang mengantarkan kita ya pada jurang kehinaan dan seterusnya, mengantarkan kita, menjerumuskan kita bahkan ke neraka adalah istiqla dan istikbar. Merasa lebih tinggi dari siapapun, merasa lebih besar dari siapapun, merasa lebih hebat dari siapapun, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sudah hafal doa yang diajarkan oleh guru kita Buya As-Sofa, yaitu doa Allahumma arina haqa'iqal asya'i kamahi. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita jika ingin mengetahui hakikat dari segala sesuatu, ya amalkan doa yang sudah diajarkan oleh guru kita ini. Doa ini sangat dalam maknanya. Doa ini terbiasa dipanjatkan oleh para sufi. Inti dari doa ini adalah kita memohon kepada Allah agar Allah membuka mata hati kita, agar Allah membuka basirah kita, sehingga di dalam melihat segala sesuatu kita tidak tertipu oleh penampilan luar. Kita tidak hanya melihat dari sisi luar seseorang, kita tidak melihat dari sisi luar segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi kita tahu bahwa ad-dunya ini sesuatu yang kelihatan hijau, sangat menarik dan seterusnya. Itu tampilan luarnya. Hakikatnya sebaliknya. Nah, kita diajarkan berdoa Allahumma arina haqa'iqal asya'i kamahi. Ini agar basiroh kita, mata hati kita dibuka oleh Allah. Kemudian ditunjukkan hakikat dari segala sesuatu itu. Ketika kita sudah ditunjukkan hakikat segala sesuatu, kenapa harus kita perlu? Agar kita tidak tertipu oleh tampilan luar. Agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita bisa mengambil hikmah di balik setiap peristiwa dan kejadian. Apapun peristiwa dan kejadian yang kita alami. Nah, setelah kita bisa mengambil hikmah, kita akan melihat bahwa seluruh ciptaan Allah ini merupakan manifestasi, tajalli dari asma dan sifat Allah. Ini contoh ya. Jadi kalau kita sudah dibuka mata hati kita, kemudian diberikan pemahaman tentang hakikat segala sesuatu. Saat kita mengalami musibah bala, secara umum orang yang belum dibukakan mata hatinya, ia hanya melihat itu sebagai sebuah penderitaan. Hanya melihat di musibah bala yang ditimpakan kepadanya. Ya, jadinya ia hanya melihat itu sebagai sebuah penderitaan.
Tapi akan berbeda bagi orang yang basirohnya telah dibuka oleh Allah. Ditunjukkan hakikat dari peristiwa atau musibah yang dialaminya. Ia akan melihatnya sebagai ini adalah bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah bentuk tarbiyah Allah, cara Allah mendidik saya agar saya tidak mengulangi lagi kesalahan dosa yang sama. Ini adalah cara Allah mentarbiyah saya, mendidik saya agar saya menjadi orang baik dan seterusnya dan seterusnya. Ia akan melihat seperti itu. Ia akan melihat, ya, saya mengalami ini adalah Allah bermaksud mengampuni kesalahan dan dosa saya. Allah bermaksud menghapus kesalahan dan dosa saya agar saya bertaubat dan seterusnya. Agar saya kembali kepada Allah dan seterusnya. Ini contoh dalam bentuk penerapan keseharian itu bedanya antara orang yang belum dibukakan basiroh dengan orang yang telah dibuka basirohnya, ditunjukkan hakikat musibah bala. Begitu juga dalam pandangan orang umum, contoh ketika melihat harta benda, kekayaan duniawi, enak ya, orang punya uang banyak itu, mobilnya bagus, rumahnya mewah dan seterusnya. Orang yang basirohnya belum melek, belum terbuka, ia hanya melihat dari sisi kesenangan duniawi. Ya, kita melihat enak ya wong iku, duwike akeh. Enak ya wong iku, kadek soro-soro wis hasilnya akeh. Bagi orang yang telah dibukakan basirohnya oleh Allah, ditunjukkan hakikat dari duniawi, ia akan melihat bahwa ya duniawi itu, materi kebendaan itu, ini adalah sebuah ujian. Materi kebendaan itu bersifat sementara. Yang siapapun ketika tidak lulus uji, ia akan tertipu dengan dunia seisinya itu. Loh, beda sudut pandangnya. Mereka yang sudah dibuka basirohnya oleh Allah, ditunjukkan dari hakikat duniawi, benar-benar ia tidak mungkin memiliki rasa iri, dengki, hasut kepada orang-orang yang diberi kenikmatan dalam bentuk harta kekayaan. Masih ono tonggone terus tiba-tiba mendapatkan uang banyak oleh landasan misalnya. Dia kondisinya tidak pas-pasan, ya tidak akan mungkin iri. Gak mungkin iri meri.